Oke. Nah ini apa nih? Nonton nih Pak. Iya, Tadi udah. belajar dulu ya Pak. Jadi software yang dipakai free, bisa diambil di Linux, Windows segala macam, namanya Orange. Oh, Oke, enter, bisa download nih. Oke. Jadi nanti ada di Windows, di macOS, ada di platform yang lain, gitu ya. Nah, bentuk softwarenya nanti bentuknya kayak gini nih. Saya masukin ini saja biar kelihatan. Bentuk codingnya kayak gini ntar. Ini coding nih. Codingnya bentuknya grafik. Kalau coding kan biasanya tulisan if, then, apa segala. Ini bentuknya grafik ya. Bentuknya kayak gini nih codingnya ya. Oke. Beres ya. Nah, sekarang saya akan karena biar cepet aja ke ininya. Kebetulan kalau saya mau ini, tahu nggak nih sistem operasinya apa? Saya kasih lihat dulu. Ini apa? macOS. Salah. Windows. Salah. Linux. Makanya Linux. Oh. Jadi jarang pakai. Oke. Saya akan jalanin ini ditaruh di mesin lain supaya ini kayak virtual box ya, mesinnya beda. Dia ada dua mesin di satu komputer jalanin dua komputer supaya kalau ntar rusak tinggal delete aja, maksudnya gitu sih. Sebelum itu kenapa milih Linux? Karena saya bisa bikin Linux. Iya. Iya. Ini orang bisa bikin. Handphone Android ya? Iya. Android dalamnya apa? Android. Salah. Iya. Android itu dalamnya Linux. Oh. Iya. Baru tahu udah. Kalau Apple iOS. Apple iOS, Android itu Linux. Oh gitu. Jadi ada tiga yang bersaing kan. iOS, ada Linux, ada Windows. Windows kan ada Windows Mobile. Kalau iOS jadi Apple, Linux jadi Android. Oh gitu. Iya, dalamnya itu. Oke, sekarang saya jalanin. Udah jalan. Rupanya. Oke. Ini komputernya udah jalan lagi. Ini komputer dalam komputer ya. Tapi ini nggak penting lah buat yang ini nih. Tapi saya matiin dulu. Ya. Cuman ini tidak manusiawi ya, bentar. Ini tidak manusiawi buat orang biasa. Mana sih mouse gue? Kenapa mouse gue? Oh, mouse-nya salah ini gue. Pokoknya power off dulu bentar. Tadi salah pencet. Oke. Jadi si Orange saya jalanin di mesin yang ini. Saya pisahin dari mesin yang saya pakai ini biar tadi kalau ada salah apa-apa bisa saya delete. Kira-kira itu aja sih. Karena si orang kan kerjanya ngopres segala macam dan sering error. Kalau satu mesin harus saya format ulang kan males. Jadi ya terpaksa saya taruh di mesin lain. Kalau error apa saya delete aja. Oke, ini saya delete. Cuman masalahnya di Linux itu suka nggak manusiawi cara jalanin programnya dikit. Jadi saya ini jangan dilihat ya. Oke. Bagian ini jangan dilihat. Oke, Karena ini tidak manusiawi. Ini kalau ini di Linux, kalau di Windows nggak seperti ini sih. kalau di OS lain kita Nggak. Nggak. langsung ada. Udah tinggal klik aja langsung jalan. Cuman saya harus jalanin virtual environment ini supaya dia nggak ngerusak sistem operasi yang ininya. Ini kan ini hostnya dia nih. Iya. Supaya dia nggak ngobrak-ngabrik, saya tambahin virtual environment ini. Gitu kira-kira lah. Kalau nggak dia ngaco dia. Virtual environment diaktifin bentar, udah gitu saya aktifin. Source aktifin ya. Sekarang saya jalanin Orange Canvas gua jalanin, tapi kalau di Windows tinggal klik aja sih. Langsung jalan, jadi itu nggak usah dilihat, makanya tadi saya bilang nggak usah dilihat. Oke. Ini langsung jalan. Nah udah kelihatan ininya ya, udah mulai jalan ya. Oke, aplikasinya. Oke, bentuknya kayak gini. Ini kan GUI udah enak lihatnya, tapi kira-kira ini saya tutupin dulu. Sorry. Oke. Bentuknya menunya kayak gini, nanti menu yang kita butuhin tinggal diklik pindahin ke sini. Oke, beres ya. Sekarang saya bikin program.
Tapi kalau download biasa kita cuma dapat segini nih. Data transfer visual sampai unsupervised. Yang bawahnya ditambahin caranya pakai sini option. Oh, tapi bisa. Bisa free. Oh. Ini semua free loh, nggak bayar. Oh, Yang iya. ada premiumnya gitu. Iya, gitu. Ini semua free. Oh. Kalau yang ada premiumnya ada, yang software yang bayarnya ada seperti apa ya? Aduh lupa namanya. Soalnya gue nggak pakai yang bayar. Tapi ada yang bayarnya lumayan. Oke. Sekarang saya akan kasih contoh yang sederhana dulu. Walaupun itu sebenarnya rumit. Berarti nggak sederhana tuh, Pak. Enggak, tapi buat visualisasi paling gampang kita ngeliat gambar paling gampang. Oke. Contohnya gini nih. Atau saya kasih contoh yang ini dulu ya, Google Map. Ini di dalamnya ada machine learning, tahu ya Google Map ada machine learning dalamnya. Tapi lemot deh. Oh jalan. Oke. Ini kan ada jalan macet, lancar segala macam ya. Iya. Kalau hijau lancar. Merah kayak gini, ini bentar. Merah kayak gini, macet ya. Google tahu dari mana? GPS apa? Ya, GPS sudah lapor. Udah gitu Google mengklasifikasi. Oh ini banyak banget yang di situ dia. Jadi itu klasifikasi fungsinya. Terus ya, tidak ada dua fungsi nanti mainan machine learning. Satu klasifikasi, satu dukun. Dukun. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Belum. Kita liatin dukun ini. Dukun tahu nggak dukun? Kan buat ngeramal ke depan. Bahasa kerennya forecasting. Bahasa Indonesia namanya dukun. Cenayang. Oke. Nih kita lihat dukun sekarang ya. Sampai SKS. Dari SKS ya. dari Tangerang ke Jakarta ya. Apa latihan? Ini Tangerang ke Jakarta. Oke. Berangkat sekarang. Berangkat sekarang kelihatan lancar ya. Coba kalau saya ganti di part tadi pagi. Jam berapa ya? Jam 8. Yang macet jam 8. Jam 8 ya. Jam 8. Terus nih merah ya. Merah ya. Oke. Tapi ini dari ini histori kan bukan dukun. Ya. Udah pernah lihat dukunnya? Ini kan hari Rabu. Kalau saya pindah besok, tolong lihat macetnya. Sama nggak? Perhatiin baik-baik. Ini kuning merahnya tolong liatin benar-benar. Coba gua lihat hari Jumat ya. Ini kan Kamis ya. Coba tolong perhatiin kuning merah orange-nya segala macam. Perhatiin baik-baik. Pindahin ke Jumat. Sorry. Dia langsung pindah. Iya. Beda ya. Beda. Ini Jumat kan? Ini Sabtu. Dulu semua kan? Udah kejadian belum? Tanggal 26. Kok dia tahu? Prediksi mungkin, prediksi dia. Dari mana dia tahu? Dari Ini dari yang sebelum-sebelumnya tiap hari Sabtu bulan apa nih? Bulan Oktober minggu ketiga tiap hari Sabtu ternyata jam sekian biru terus. Akhirnya dia prediksi kayaknya bakal biru. Kira-kira gitu ya. Jadi fungsinya cuma dua nih. Makhluk ini cuma dua. Satu klasifikasi, satu dukun. Terus ya. Sekarang kita akan lihat klasifikasi di sini. Dia memprediksi dari kebiasaan gitu. Iya. Yang perlu kita tahu adalah dia prediksi. Untuk bisa prediksi segala macam, dia nggak butuh menyan. Butuhnya data. Nah ini jadi masalah kalau kita nggak punya data, Gimana memprediksi? nggak bisa prediksi. Jadi kuncinya harus punya data. Dan ini terjadi nanti sama penjurian ini juga. Penjurian ini kan punya data sebelumnya. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa, tulisan kayak gini dapat nilai berapa. Jadi dan ini kejadian di Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award itu kalau ini masih dikit ya, nominasi paling berapa puluh kan. Bayangin Satu Indonesia Award, nominasinya ada berapa? 20.000. Harus dihitung dalam waktu seminggu, pilihan semua ini. Dan itu kalau mau konsisten harus satu orang dengan kondisi yang sama. Kalau udah capek, beda dong cara mikirnya. Nah itu bikin kacau.
Makanya harus mesin yang ngerjain, kalau nggak kasihan. Nah ini beres ya. Sekarang saya akan masukin ke analisa gambar. Saya tarik ini buat import image, gambarnya saya import. Image-nya udah ada. Sekarang saya akan pengen lihat. Ini lagi coding, udah lihat ini lagi coding ini. Iya, makanya. Ini coding. Masih ini udah proses tuh, Pak. Ini kan kayak kalau programming kan ada subroutine ini terus saya sambungin outputnya ini masukin ke sini, outputnya ini masuk ke sini, output ini jadi input ini, output ini jadi input mana gitu. Itu aja kan, cuman sekarang subroutine bentuknya udah lingkaran doang, udah tinggal diklik. Nah ini kan saya import data image, berarti gambar lagi di loading. Ini ada domestic animal, ada 20 image di sini. Saya pengen lihat image-nya. Di sini ada image viewer, saya geret nih, saya output masukin ke input. Terus saya liatin. Nah, ini gambarnya. Oh, I see. Sekarang tugas kita klasifikasi ya. Iya. Klasifikasi kita bisa tahu dong, ini kira-kira satu keluarga nggak? Iya. Satu keluarga burung-burungan kan? Iya. Ini sama ini satu keluarga nggak? Nggak. Beda kan? Iya. Manusia tahu. Oke. Sekarang kita lihat data dia seperti apa. Ini orang bisa klasifikasi ya, gampang ya. Kita sebagai manusia. Bayangkan ini sekarang masih harus klasifikasi. Sekarang kita lihat datanya dia. Ini datanya, ini file Excel-nya lah ya. Saya kirim gambarnya ke sini. Jret. Ya. Kita lihat datanya. Datanya cuma nama file, besarnya file berapa kilobyte, terus pixelnya sekian kali sekian bit. Ada nggak informasi kakinya 4? Enggak. Ada nggak informasi sayapnya 2? Dia burung-burungan? Nggak ada ya? Ada. Bisa nggak dia bikin klasifikasi? Pasti bisa. Betul. Harus masukin manusia gitu. Nggak ada. Ini harus mesin yang ngerjain. Berarti yang ditarik bukan yang bulat aja, bulat di atas. Enggak, ini kita tarik bulat lainnya lagi. Gitu ya? Ada. Ini namanya image embedding, tapi ini adalah regresi linear. Oh, regresi Sebetulnya. linear. Regresi linear dia buat ngekstrak fitur-fitur yang ada dari gambar. Oh. Image embedding yang kita pakai di sini adalah Google Inception V3. Oke, makhluk apakah itu? Saya masuk sini. Google Inception V3. Oke. Gambarnya kayak gini nih. Ini apa? Visualisasi program di dalamnya lah. Ini bentuknya mumet kan? Ini namanya neural network. Nggak usah ngerti dulu. Tapi kira-kira kalau digambarin kayak gini nih. Network, oke. Tetap aja lu pusing kepala kan? Pusing kan? Apa hubungannya ini sama regresi linear? Gitu kan? Oke. Kalau regresi linear kan persoalan linear tahu dong? Tahu. Persoalan linear tahu? Oh, itu tahu. Jadi apa? Lu pernah lewat SMA kan? Pernah Kalau nggak? X itu sama dengan Ah, itu pintar. Nggak gitu, itu SMA ada. Itu di SMA ada, lu aja pada bolos. Itu cara saya, Pak. Tembok. Oh gitu. Nih, X plus B sama dengan Y. Ya. Itu persoalan linear ya? Oh, bersamaan ini ya. Bukan gua persoalan linear. Jangan gua ngomongnya cepet banget. Iya. Sama ada nih. Ini anak buahnya perlu ditabokin. Sekarang gua kasih training data ke dia. Misalnya gua kasih training data gini ya. X-nya 1, Y-nya 7. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. Misal. Ini namanya training data ya. X3, Y-nya 9. Oke. Ya. Sekarang pengen, dengan data seperti itu bisa nggak kita cari A-nya berapa, B-nya berapa? Bisa. Berapa? Sebut. Misalnya nomor satu. Bukan misal, harus eksak ini. Oh gitu. Berarti yang atas B-nya 6. Oke. B-nya 6 dapat. A-nya berapa? Berarti kali ini berarti. Iya. Mama juga. Dia bener. A-nya 1 ya. Ya, ayah satu. Iya juga kalau begitu kan. Jadi ini namanya training data. Kalau di orang-orang mesin learning bilangnya training data. Dari training data kita dapetin model, ini model nih. Oh iya. Model ya. Dari udah dapetin model kita bisa melakukan perdukunan. Oke. Contohnya dukun ini. Kalau saya X-nya 10, Y-nya berapa? Kalau X-nya 10, 16. 16. Ini namanya dukun. Ah.
rukun tuh kita tahu X-nya, Y-nya kan nggak tahu. Iya, tapi dia Karena kita punya model, nah, kayak tadi kan kita punya history apa traffic. Kita punya trafficnya history, dari history traffic itu Google bikin model. Setelah dia dapat model, kita prediksi kalau tanggal sekian kondisinya kayak gimana. Itu namanya rukun. Beres ya? Ngerti kan? Nah ini persoalan linear. Apa hubungannya persoalan linear ini sama neural network ini? Gitu ya. Cuma gini doang nih. Neural network AX plus B sama Y. Nah persamaannya jadi kayak gini nih bentar. Nah yang ini paling apa yang ini apa yang ini ya? Yang inilah kali. Bentar gue cari yang ada. Yang ini aja deh. Ini juga bisa, ini bisa. Sama. Sebenarnya gampang semua sih. Oke. Ini aja deh. Rada enak dikit. Nah ini ada input banyak nih. Ini jadi abis, ini dia nggak konsisten ya. Kalau mau konsisten gini nih. Ya. Nih. Tapi ini Y semua nih, dia Y. Kalau kita lihat ini sebagai X kali A, X1 kali X1, X2 kali A2, ini XA ya. Dikali ini X-nya banyak, A-nya banyak. Terus dijumlahin semua. Ini outputnya sama dengan Y. Gitu. Cuman kalau si neural networknya ini X1 2 3 dilemparin ke sini, kita punya Y1 2 3, lemparin lagi Y-nya banyak. Jadi neural network tuh X-nya banyak, Y-nya banyak, keluar outputnya kayak gitu. Kalau tadi tuh contoh sederhananya. Ya. Jadi yang namanya neural network itu orang kalau ngomong sama orang-orang AI ini kayaknya cara otak kita bekerja gitu. Padahal sih persamaan linear doang. Itu pada ditipu. Udah beres ya. Sekarang kita liatin akibatnya. Oke. Ini saya kirim nih. Gambarnya saya kirim ke Google. Udah. Kita lihat efeknya. Buat ngingetin data traffic kayak gini ya. Tidak ada informasi fiturnya, kakinya berapa, sayapnya berapa, segala macam, tidak ada fitur itu, nggak ada. Oke, sekarang kita lihat hasilnya dari sana. Ini keluar fiturnya langsung. Ini fitur semua. Nah kalau kita mau, tapi dia nggak kasih tahu nih kaki apa bukan, pokoknya angka aja. Tapi kira-kira kalau kita mengelompokkan kan, yang kaki bisa sama kaki 4 dikumpulin jadi satu kan, yang saya punya sayap 2 kan jadi satu ya. Sekarang cara jadi satunya kita ukur distance. Ini kategorinya udah unsupervised learning. Kita masukin distance. Distance itu jarak. Yang jaraknya sama kita boleh jadi satu. Masuk. Nah sekarang kita lihat cluster. Tahu cluster kan kelompok ya. Kalau di perumahan, kan cluster kelompok. Deh. Nah ini clusternya ini dapat nih. Ini clusternya dia. Tapi tetap bingung kan lihatnya? Supaya gampang, saya sambungin ke gambar lagi. Mana tadi gambar? Ini ya. Karena saya kasih lihat. Oke. Ini ya. Coba kita lihat. Sama-sama lurus juga. Ini satu keluarga kan? Coba yang ini satu keluarga kan? Coba kita lihat yang ini satu keluarga kan? Coba kita lihat yang ini satu keluarga lagi kan? Ini kelompoknya beda nih. Ini satu kelompok, ini satu kelompok lagi. Komputer mana? Bukan manusia. Tapi dia tahu di sini ada kelompok lain lagi, dia tahu. Pak Ono cinta paham kuliah ya. Wih, siap. Sip. Terima kasih. Ini udah beres ya? Udah. Saya sini udah bayang ya. Dengan teknik yang sama sebetulnya nanti kita bisa pengenalan wajah, pengenalan segala macam. Nah, sekarang saya akan tulisan ya. Ada lagi. Ada materinya berapa nih urusannya? Sudah dari sini. Terima kasih. Kita akan mengenalkan tulisan ya. Kira-kira tulisannya kayak gini.
Bentar, orange mana orange? Ini orange. Saya akan kasih lihat. Oh, salah di sini. Teks. Saya akan kasih lihat. Nih, ada training data, ada prediksi. Kira-kira gitu. Ini ada tulisan, ini dari Satu Indonesia Awards sih. Jadi ada judul motivasi, obstacle, outcome, output segala macam, ada nilainya. Cuman nilai ini adalah nilai rata-rata juri sih. Oke. Jadi ada tulisan, ada nilai. Sama ini sebenarnya. Ada tulisan, ada nilai. Gitu ya. Cuman ini hasil, ini training data. Jadi hasil penilaian juri sebelum-sebelumnya. Kan Indonesia Awards kan berapa 15 tahun dan jadi dia punya data banyak nih. Tulisan kayak ini kayak ujian esai lah. Kalau ada tulisan kayak gini nilainya berapa? Ini tulisan ada nilai itu ya. Udah. Deh. Sekarang ini kita pengen prediksi. Cuman ini udah saya kasih nilai. Kalau prediksi yang benar sih nggak usah ada nilainya. Ini data yang baru, Pak. Ini data lain. Ini data lain, nama filenya lain ya. Text predict yang tadi text training. Ya, prediksi. Tapi saya ada nilainya karena saya punya data banyak di Satu Indonesia Awards ya. Jadi saya udah punya data. Kalau tulisan ini nilainya berapa? Cuman yang benar harusnya kita punya training data yang gede banget. Jadi 15 tahun semuanya. Iya, pokoknya gede banget. Cuman ini kan buat biar kalau gede banget komputernya lemot. Kalau buat demo aja saya berdata kecil, tapi konsekuensinya dengan data kecil, hasil prediksi bisa salah. Biasanya tuh ukurannya tuh datanya berapa tahun ke belakang? Enggak, pokoknya harus dites sebenarnya. Jadi harus dites kalau kalkulasi bisa dites sama algoritmanya, kita perlu tes caranya berapa. Cuman ini mah buat kasih gambaran aja dulu ya. Tekniknya gimana? Jadi kebayang kita punya dua file. Filenya Excel tuh. Kalau mau ngelihat file Satu Indonesia yang aslinya juga ada. Gede banget. Komputer saya langsung ngeheng. Parah. Ya, sekarang kita masuk sini ya. Masuk mana dari sini ya. Oke. Ini udah ada selesai ya, buang. Ini program dibuang dulu. Sekarang saya akan buka file bentar. Textbook. Oh, ini aja deh. Bentar. File. Oke. Sekarang saya akan buka. Harusnya nggak bisa sih. Harusnya nggak bisa. Tuh nggak bisa. Salah. Bukan yang ini file yang boleh dibuka. Saya harus ngambil file yang ini pakai text mining. Nih. Ini teks training data saya load. Dia lihat ada filenya, ada banyak, ada 19 line. Tapi kalau buat ribuan line. Ini cuma 19 biar cepat dah. Nah udah gitu yang dilakukan, yang saya perlu lakukan kira-kira gini nih. Udah dapat. Sekarang saya bikin ini back of words. Oke. Fungsinya kira-kira gini. Tahu koordinat dong? X, Y, Z. Tahu ya? Koordinat X, Y, Z. Jadi kita bisa nentuin satu titik, X-nya 2, Y-nya berapa, Z-nya kita dapat titik ya. Nah sekarang back of words fungsinya buat ini. Dia akan hitung dalam teks ini ada berapa kata ono, ada berapa kata astra, ada berapa kata apa. Masing-masing kata jadi koordinat. Jadi dia tahu kalimat kayak gini koordinatnya titiknya di sini, koordinat kayak gini nilainya sekian, koordinatnya sekian. Oh ya, waktu zaman pembunuhan. Ayo kita jalan makanan. Jadi di sini monggo kalau saya sih balik lagi di sini nih, tapi monggo kalau ada yang lanjut nih lantas dan jawab. Oh gitu. Ini kita selesai sebentar ya. Oh siap aman. Selesai sebentar ya. Ini bentar lagi kok. Oke, siap, Pak. Nanti tahu Pelanta kan? Nanti diajakin ya. Pelanta itu di mana? Nanti Bapak sama kita ini. Ini beres ya, udah dapat. Nah sekarang kita bikin model A dan B.
Nah, modelnya kita pakai algoritma dapetinnya. Ini model pakai algoritma, misalnya saya pakai, tadi harusnya dites dulu sih, cuman gue gila aja pakai random forest. Ini saya bawa ya. Boleh nggak siap ikutan buat Oke. Nah, output dari random forest adalah model Android tadi. Ya. Sekarang kita mau prediksi. Ini prediksi. Kita prediksi butuh dua hal kan. Model yang mana, terus X-nya yang mana. Gitu ya. Buat dapat Y-nya ya. Nah, sekarang saya fit, saya masuk. Ya, saya. nanti ikut Om ya. Ya. Saya pandu mas, saya pandu. Ini masuk ya udah. Nah, sekarang ini udah beres nih. Model masuk, saya butuh X-nya. X-nya file satu lagi ya. Nah, sekarang saya ambil lagi nih file satu lagi. Mana tadi? Ini ya. Ini kan file-nya namanya ini training data. Ya. Yang tadi ya. Sekarang saya beda ini sekarang. Ini training data saya ganti nih sama predict data. Cuman ini predictnya ininya udah ada, apa sih namanya? Target nilainya udah ada. Oh, yang dari Discord. Ya, jadi kita bisa bandingin antara nilai yang benar sama nilai hasil perdukunan. Nilai dukun sama nilai benar berapa, errornya berapa. Cuman kita harus ingat dalam kepala bahwa ini saya cuma punya 20 data doang nih, jadi errornya masih tinggi banget. Gitu ya. Saya perlu bikin backwards lagi biar jadi koordinat. Udah sambungin. Sekarang saya kirim ini ke sini, jebret. Dah, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil prediksi. Ini errornya, ini yang angka benernya. Ini datanya di X-nya. Langsung dapat. Dan ini yang dilakukan sama saya di satu Indonesia Award. Cuman masalahnya nggak nyampe. Oh, maksudnya saya nyampe itu. Jadi kan ini ada 6.000, sebenarnya 20.000, terus sama teman-teman dibuangin yang administrasinya nggak masuk gitu ya, yang seleksi udah seleksi ada admin nggak lewat, tinggal 8.000-an nih yang masukin ke akhirat, dan 8.000 itu harus dinilai dalam waktu seminggu. Untuk nilai dalam waktu seminggu diturunin lah grup Oh iya, mau. kelompok-kelompok 2 orang. Iya, ntar di lantai 2 kelompok 2 orang buat nilai. Satu orang nilai 100. Lu bayangin 8.000 dibagi 100 berarti 80 ya. 80 tim. Satu timnya 2 orang, berarti 160 orang yang harus nilai itu semua. Dan tiap orang otaknya beda, nggak konsisten betul. Tapi udah kasih tahu susah banget karena mereka nggak bisa kan. Ini jadi mereka seminggu. Orang ngerjain ini berapa menit? 5 menit. Dia baca, dapat penilaian semua, langsung bisa ngerek. Dikasih rasa seperti itu. Jadi saya lagi frustasi pengen ngajarin ngasih ilmunya biar pada bisa. Kalau udah bisa bantuin koror. Biasanya tapi kan kalau error gini kan biasanya kan ada maksimalnya kayak 5% atau gimana gitu. Oh, sekarang kita mau lihat errornya kayak gimana ya. Jadi cara lihat error ini udah beres dulu ya. Usaha prediksi udah beres. Errornya manusia dengan errornya mesin gede gimana? Jadi cara dia ngecek error gini nih. Dari training data dia ambil, misalnya kita bilang oke, ini ada training data 100% data training, dia ambil, dia tarik misalnya 20% buat ngetes. Jadi dia bikin model dengan kondisi 80% data doang, 20% buat ngetes. Terus dia bikin model 8%, dites sama 20% bandingnya. Nah, ini cara tesnya kira-kira gini nih, cara tesnya. Ini algoritma tes doang ya. Tapi ini kan cuma 20 data, jadi sebenarnya pasti jelek banget hasilnya. Cuman ini caranya doang, kira-kira cuma gini doang. Ini ada tes sama skor. Oke. Saya lempar datanya ke tes skor. Oke. Ini data doang, ini masih belum kelihatan errornya belum kelihatan nih. Tapi di sini ada RMS. RMS itu root mean square. Jadi apa sih? Di sini belum paham. Root mean square nya ada error segala macam, masih kosong ya, 0 ya. Soalnya saya tes algoritmanya.
Misalnya saya masukin linear regression, saya masukin logistic regression, saya masukin random forest, saya masukin ini ada banyak algoritma bisa kita pilih. Saya lempar algoritma ini akan bikin error berapa, algoritma ini bikin errornya berapa, algoritma ini bikin error berapa, algoritma ini bikin error berapa. Ini lagi ngitung nih. Ini lagi ngitung baru 1% yang dihitung 5, 7, lama banget ya. Horor ya. 12. Ceritanya 20 ya. Padahal dulu bayangkan saya harus tes sampai 6.000. Ngeri. Nggak, ini kategori buat cucu gua umurnya baru 2 bulan di rumah ada. Ini kategori masih anak ini. Ini baru berapa persen nih? 47. Nanti kalau keluar errornya, dari situ kita bisa nentuin algoritma mana yang membuat error paling kecil kita ambil algoritmanya. Jadi ini dipakai buat pemilihan algoritma. Ada yang bawa orang yang ada juga. Bawa kayak dulu. Apa sih? Pointer ya. Doa lah. Yang terakhir siapa itu? ABB. ABB ya. Harus gabung satu-satu. Sininya kenceng dulu, Pak. Hah? Sininya. Iya. Berat. Saya ngejebolin mesin satu kemarin. Komputer. Buat bikin chat GPT lokal di rumah. Mati. Nggak nyala langsung. Gila. Berat. Tadi Mas ke bawah pointer nggak? Ini keluar, ada 2 yang nggak bisa. Yang ini kelihatan. Jadi 2 algoritma ini nggak bisa. Untuk data teks itu nggak bisa. Ada yang bisa berapa, errornya sekian. Terus kita pilih yang. Iya, takutnya ya. Terus ya. Sip. Udah ketemu yang baik. Ini saya save dulu. Stop.